bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh turun Rasul? Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan turun Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan turun Nabi, turun Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana, atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli surga, pasti surga. Dari mana? Tidak ada yang tahu seorang itu ahli surga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk surga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka. Nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib mengatakan, saya ini udah tempatnya di surga, ngomong pada orang awam, maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium namanya, diginiin namanya dia. Harus cium. Kalau nggak dicium, kamu kualat nanti. Ini nggak boleh kalau misalnya gitu. Harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan dalam Islam, nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Kenyataan nggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia, minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta ke dia. Kalau mau selamat nih, air putih saya bacain. Selamat. Diludahin dulu air putihnya. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Islam mengajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab itu nanti hari kiamat. Orang sesat jalan-jalan dia, nggak tahu orang kebenaran. Anda mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang Anda tahu? Apa? Nggak tahu kebenaran, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada seperti yang diajarkan. Ini saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Saatnya pun mereka betul-betul orang Nabi, ya buktikan dengan melakukan amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Gak ada bedanya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau Habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagi yang masih percaya bahwa Habaib dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa Habaib dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran, yang ada hanya diam, takut walat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tidak benar.
Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi, artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan pintu tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Presiden blok-blok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, kolinya kacau, istananya mencari istana iblis. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah presiden dan menteri agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.